Pulau Madura terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Pulau yang berada di wilayah Jawa Timur ini memiliki budaya yang unik sekali. Salah satunya sapi, yang merupakan unsur terpenting dalam kehidupan masyarakat Madura sekaligus sebagai kebanggaannya. Sekarang untuk menuju Pulau Madura, kita bisa melewati jembatan Suramadu. Jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura ini adalah untuk mempercepat perkembangan di Pulau Madura. Panjang jembatan Suramadu 5,4 km dan menjadi pembangkit perubahan bagi Madura. Pulau Madura juga dikenal dengan nama Pulau Garam. Garam yang dihasilkan sangat bagus mutunya, karena dihasilkan dari laut yang mempunyai kadar garam tinggi. Proses pembuatan garam rakyat ini disebut cara Madurese. Secara singkat, cara Madurese adalah pembuatan garam dengan kristalisasi air laut secara total. Garam diambil mulai dari lapisan terbawah hingga atas. Selain bertani, mata pencarian orang Madura adalah menjadi nelayan. Bagi mereka yang tinggal di pesisir pantai. Karena itu mereka sanggup apental ombe asapo angin atau berbantal ombak dan berselimut angin. Hasil tangkapan kemudian diserahkan kepada nelayan penggadang atau penjemput untuk dijual di daratan. Untuk mengurangi proses kerusakan, dilakukan pengawetan yang bertujuan mengurangi kadar air dalam ikan dengan cara dijemur di panas matahari. Madura, masyarakatnya memiliki karakter yang sangat khas. Dan kekhasan ini yang membentuk budaya yang sangat beragam. Dimulai dari Sumeneb dengan kekhasan keratonnya, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan yang merupakan pintu masuk ke Pulau Madura. Salah satu yang sangat terkenal dari Madura adalah karapan sapinya. Dan keunikan-keunikan lain yang nantinya akan kita bahas tuntas semuanya di negeri Indonesia. Dari keempat kabupaten di Pulau Madura mempunyai ciri khas masing-masing. Sumeneb dengan kehidupan keratonnya. Keraton Sumeneb adalah satu-satunya keraton yang ada di Jawa Timur. Keraton yang telah berumur lebih dari 200 tahun ini tetap terjaga dengan baik. Ini merupakan sebuah kekayaan sejarah yang tak ternilai harganya. Bangunan-bangunan di kawasan keraton ini sudah tidak ditempati lagi. Sementara pendopo kini kerap difungsikan untuk acara rapat-rapat hingga pagelaran seni dan budaya setempat. Secara umum, gaya arsitektural Keraton Sumeneb merupakan perpaduan antara gaya arsitektur Eropa, Arab, dan Cina. Gaya Eropa tampak pada pilar-pilar dan lekuk ornamennya, sedangkan gaya Cina bisa dilihat pada ukiran-ukirannya. Tari Muang Sangkal adalah tari yang diciptakan untuk mengangkat kembali sejarah kehidupan Keraton Sumeneb pada zaman dahulu, yang kaya akan karya dan keunikannya. Nama tari Muang Sangkal sendiri diambil dari kata muang dan sangkal. Kata muang berarti membuang, sedangkan kata sangkal berarti kegelapan. Namun kata sangkal bagi masyarakat Sumeneb sendiri bisa diartikan seperti penolakan atau karma. Membuang malapetaka. Monumen Arek Lancor merupakan simbol yang sengaja dibangun sebagai wujud penghargaan dan penghormatan bagi semua pejuang yang berjuang membebaskan Pamekasan dari penjajah Belanda kala itu. Di sekitar monumen, kita bisa menemukan taman kota yang kerap dijadikan tempat berkumpul, sekedar menghabiskan waktu bersantai bagi para pemuda-pemudi. Pasarean Air Mata Ibu merupakan kompleks kuburan kuno di puncak bukit kecil berketinggian sekitar 30 meter di atas permukaan laut. Karena itu, saat kita berkunjung ke sana, terlebih dulu harus menaiki puluhan anak tangga.
Konon, tempat tersebut dinamakan Air Mata Ibu karena permaisuri Raja Arosbaya Bangkalan itu mendoakan keturunannya agar menjadi penguasa Madura di lokasi tersebut dengan menangis. Karena banyaknya air mata hingga menjadi sumber air. Air di makam ini sangat baik untuk kesehatan karena memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi. Madura memiliki alat musik tiup khas yang bernama saronen. Saronen biasa dimainkan dalam sebuah grup musik yang terdiri dari berbagai macam alat musik seperti kendang, ketuk, kenong, kempul, dan gong. Saronen memiliki karakter suara yang nyaring, melengking, parau, dan meliuk-liuk. Empat kabupaten di Pulau Madura boleh memiliki keunikan tersendiri. Tapi satu hal yang sama adalah sama-sama suka akan sapi. Sapi Madura merupakan salah satu plasma nutfah asli Indonesia. Sapi yang berasal dari Pulau Sapudi di wilayah Kabupaten Sumeneb ini berwarna coklat keputih-putihan dan yang jantan mempunyai punuk kecil. Sapi Madura memiliki keunggulan yang sangat menguntungkan dan mendukung peternakan dengan cara tradisional. Sapi Madura tahan iklim tropis dan mampu bertahan dalam kualitas pakan yang kurang bagus. Untuk meningkatkan populasi sapi Madura juga mudah dilakukan dengan intensifikasi pemuliaan bibit ternak. Keunggulan sapi Madura yang mudah dibiarkan karena angka konsepsi yang tinggi menjadikan populasi sapi Madura dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Usaha lain adalah dengan menyilangkan sapi Madura dengan jenis sapi lain. Bobot sapi hasil silangan dan sapi limosin ini biasanya mencapai 1 ton lebih. Sapi Madura merupakan sapi potong yang sangat mudah dipelihara. Selain itu, sapi Madura juga menjadi sapi adat di mana diperuntukkan budaya karapan sapi. Sapi kerap atau sapi ternak untuk karapan sapi dimandikan pada pagi dan sore hari. Dengan menggunakan air dingin, hal ini rutin dilakukan setiap hari. Bahkan saat menjelang lomba, sapi juga dimandikan pada malam hari dengan menggunakan air hangat. Ya Allah, begitu perhatiannya dan cintanya orang Madura kepada sapi kerapnya. Ini adalah keunikan yang tiada duanya selain di Madura. Selesai dimandikan, saatnya sapi kerap dijamoni. Begitu istilah orang Jawa atau diberi minum jamu. Jamu sapi kerap terdiri dari 5 butir telur, dicampur bubuk kopi serta macam-macam rempah. Ini adalah menu rutin setelah mandi pagi hari. Jumlah telur yang dibuat untuk jamu bisa menjadi 100 butir per hari pada saat menjelang lomba karapan sapi. Waduh! Satu lagi perlakuan istimewa untuk sapi kerap adalah pijat. Ya, rutin setiap hari sapi kerap dipijat seluruh tubuhnya agar otot-ototnya tidak kaku dan aliran darahnya pun berjalan normal. Tukang pijatnya pun bukan sembarang orang, tapi adalah seseorang yang benar-benar memiliki keahlian khusus tanpa rasa takut apalagi risih.
sapi kerap. Iya. Sapi kerap. Nah, mau tanya ini, beda antara sapi kerap dengan sapi biasa apa Pak Haji? Ya lain. Karena Iya. kalau sapi kerap itu kelihatan dari bodi, terutama bodinya harus ganteng, ya. Iya, gagah ya. Iya, gagah. Yang kedua itu larinya. Setelah dites itu Pak ya? Ya. Oh, Kalau sudah dilihat itu sapi itu bagus, gagah, itu ya dari kecil itu sudah dites. Kalau sapi biasa itu, ya namanya sapi biasa sih, asal gemuk aja besar kan udah. Pak Haji, punya hobi seperti ini dari kapan Pak? Kalau saya dari 90, tahun 90. Tahun 90. Sudah biara sapi kerap. Pak, punya hobi ini karena apa sih Pak? Karena kerapan sapi ini tradisi Madura, ya, kebanggaan orang Madura dari nenek moyang kita. Jadi saya ini wajarlah untuk melanjutkan kerapan sapi Madura. Kedua, itu kerapan sapi ini untuk ya silaturahmi ke tokoh-tokoh masyarakat itu lebih mudah, lebih akrab itu melalui kerapan sapi. Seminggu sekali, sapi kerap dengan perlengkapan kelelesnya diangkut dengan mobil, dibawa ke lapangan untuk latihan. Pemilik sapi kerap mengikuti di belakangnya. Seorang pemilik sapi kerap dipastikan merupakan orang yang bisa dibilang kaya dan terpandang. Karena pasti pemeliharaannya perlu biaya yang tinggi. Naik. Setibanya di lapangan, sapi kerap dilatih mengenal medan lintasan dengan berjalan bolak-balik. Hal ini dilakukan agar sapi mengenal medan lintasan dengan baik, agar dapat berlalu lurus dan tidak berlari melenceng. Dalam latihan, sapi kerap didampingi sekitar 7 orang. Ini untuk mengendalikan karena sapi selalu beringas dan ingin berlari saja. Dan sekarang saya sudah bersama dengan joki yang akan membuat sapinya ini berlari dengan kencang. Nah, saya kena kalau maunya si Vicky ini joki mulai umur berapa ya Vicky ya? Kita tanya-tanya ini. Umur 10. Umur 10? Iya. Berarti itu adalah kelas 3 SD? Iya. Dan sekarang kelas berapa kamu? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP? Jadi sudah 4 tahun jadi joki. Kamu pertama kali yang ngajarin joki ini siapa? Om saya. Baik, nah itu juga joki omnya? Iya. Wow, dan sudah berapa kali ini Vicky ngejoki karapan sapi ini? Sering. Sering? Sering menang nggak? Pernah. Nggak takut jatuh? Enggak. Pernah jatuh nggak? Pernah. Sekarang cita-citanya Vicky tetap ingin jadi joki yang seperti apa? Nasional. Joki nasional? Iya. Dan pemirsa, ini dia sudah saatnya untuk para sapi ini dilatih. Dan kita akan lihat betapa cepatnya sapi ini larinya. Karena apa? Jarak 215 kata yang paling cepat akan ditempuh dalam hanya waktu 17 detik. Seperti apakah? Ini dia. Ini adalah untuk mencapai keserasian dalam berpasangan. Langkah yang tidak sama akan mempengaruhi kecepatan lari. Demikian juga, kepala yang tidak sama tinggi juga akan berpengaruh besar.
Selain di perlombaan, karapan sapi juga merupakan ajang pesta rakyat dan tradisi yang prestis dan bisa mengangkat status sosial seseorang. Karapan biasanya dilakukan setelah sukses menuai hasil panen atau kebakaran. Karena itu penontonnya sangat ramai sekali. Sehari sebelum lomba, sapi kerap sudah datang di stadion tempat lomba dan ditempatkan di bawah tenda beralaskan karpet. Sedang para supporter yang mengiringinya tidur beralaskan rumput stadion. Ini menunjukkan keistimewaan sapi dalam kehidupan masyarakat Madura. Karena sapi merupakan kebanggaan dan identitas strata sosial bagi pemiliknya. Sekarang, waktunya sapi berlomba melewati lintasan yang sebenarnya. Saat bendera start dikibarkan, sapi melesat bagai anak panah yang lepas dari busurnya. Berlari kencang diiringi para supporter yang berteriak histeris. Lintasan sepanjang 215 meter ini dilalap dalam waktu antara 12 sampai dengan 17 detik saja. Persyaratan lomba mengharuskan sapi kuat secara fisik dan mampu berlari selama 17,5 detik. Karapan sapi merupakan istilah menyebutkan perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur. Pada perlombaan ini, sepasang sapi beradu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lainnya. Karapan sapi ini rutin digelar setiap tahun untuk memperebutkan piala presiden. Ya, sapi bagi sebagian masyarakat Madura adalah mempunyai arti yang sangat penting. Selain sebagai penunjang, juga merupakan suatu kebanggaan karena ketangkasan dan kegagahan sapi itu sendiri. Ada di sapi sono. Seperti apakah sapi sono? Berikut ini. Madura juga memiliki atraksi budaya yang masih berkaitan dengan sapi, yaitu kontes sapi sono. Sapi sono merupakan jenis karapan untuk sapi betina. Jika pada karapan sapi yang dilombakan adalah ketangkasan dan kekuatan sapi jantan, pada kontes sapi sono yang dilombakan ini adalah keindahan saat berjalan dan berpakaian.
Sepasang sapi sono biasanya diiringi oleh seperangkat gamelan dengan lengkingan seronen yang khas meliuk-liuk. Pada persiapan lomba, sapi sono berkeliling memutari lapangan dan musik seronen pun berjalan mengiringi di belakang sais yang mengendalikan sapi sambil menari-nari. Kontes sapi sono dimulai saat pasangan sapi memasuki lintasan lomba sepanjang 50 meter. Sais pengendali sapi berada 10 meter di belakang sapi. Sapi berjalan dengan pelan dan anggun, Mbak Peragawati yang sedang berjalan di atas catwalk. Sapi-sapi sono dihiasi dengan selempang berwarna keemasan di leher serta di bagian dada untuk menambah daya tarik. Di leher sapi juga dipasang pangonong, yaitu kayu perangkai sapi yang dipadukan dengan warna merah dan emas. Penilaian pada kontes sapi sono adalah fokus pada keindahan saat sapi berjalan. Pakaian yang dipakai pasangan sapi, juga keserasian pasangan sapi ketika mencapai garis finish. Kaki depan kedua sapi tersebut harus bersamaan naik ke atas altar yang terbuat dari kayu. Sapi memang memiliki keistimewaan di hati masyarakat Madura, karena selain sebagai penunjang kehidupan, juga merupakan pemersatu orang Madura dalam melestarikan tradisi. Hari telah malam dan hujan gerimis. Namun, api abadi di Kabupaten Pamekasan ini tetap bergelora. Sebagaimana orang Madura menggelorakan budayanya. Madura dengan tradisi dan budaya yang sangat kuat mengakar dalam masyarakatnya, ikut mewarnai tradisi dan budaya Indonesia. Dari api yang tak kunjung padam, Pamekasan, saya Izak untuk negeri Indonesia.